Bayangkan Anda sedang berada di tengah situasi yang penuh tekanan, mungkin menghadapi masalah pekerjaan, konflik keluarga, atau keadaan darurat yang membuat jantung berdebar cepat. Sebagian besar dari kita akan merasa panik, marah, atau bingung. Tapi mari kita tanyakan sebuah pertanyaan, bagaimana jika kita bisa tetap tenang dalam situasi sulit? Apa yang akan berubah dalam hidup kita? Bagaimana jika kita bisa tetap tenang dalam situasi sulit? Makna tenang dalam situasi sulit. Makna tenang dalam situasi sulit bukanlah sekadar diam atau menahan emosi, melainkan kemampuan untuk tetap jernih dalam berpikir meski dunia di sekitar kita sedang kacau. Ketenangan dalam situasi sulit adalah seni mengendalikan diri ketika hati ingin meledak, ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran, dan ketika keadaan memaksa kita untuk bereaksi dengan cepat. Tenang berarti mampu berdiri tegak di tengah badai, tidak terbawa arus kepanikan, dan tetap melihat jalan keluar dengan kepala dingin. Inilah kekuatan yang membedakan antara mereka yang larut dalam masalah dan mereka yang mampu melampauinya dengan bijak. Filosofi Stoikisme dan ketenangan. Para filsuf Stoik mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tapi kita bisa mengendalikan respon kita terhadapnya. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi opini kita tentang peristiwa itu. Artinya, situasi sulit sebenarnya netral. Yang membuatnya berat adalah bagaimana kita memandangnya. Dengan tenang, kita bisa memilih untuk tidak bereaksi secara berlebihan, melainkan merespons dengan kebijaksanaan. Marcus Aurelius, seorang kaisar sekaligus filsuf, menghadapi perang, pengkhianatan, dan wabah penyakit. Namun ia menulis dalam catatan pribadinya, "Tetaplah tenang, karena badai akan berlalu, dan yang abadi adalah kendali atas dirimu sendiri." Psikologi modern dan ketenangan. Psikologi modern dan ketenangan menunjukkan kepada kita bahwa tenang bukanlah kondisi pasif, melainkan keadaan aktif dari pikiran yang sadar. Saat kita menghadapi situasi sulit, tubuh biasanya bereaksi dengan mode fight or flight, jantung berdebar, napas menjadi pendek, otot menegang, dan pikiran dipenuhi rasa takut. Inilah tanda otak limbik, khususnya amigdala, mengambil alih kendali. Akibatnya, kita sulit berpikir jernih dan sering mengambil keputusan yang salah. Namun psikologi modern mengajarkan bahwa ketenangan dapat dilatih. Melalui teknik mindfulness, pernapasan sadar, atau terapi kognitif, kita bisa mengaktifkan bagian otak rasional, yaitu neokorteks, yang membuat kita tetap fokus meski berada di tengah tekanan. Inilah sebabnya orang yang tenang bukan berarti tidak punya masalah, melainkan mampu mengelola reaksinya agar tetap rasional. Lebih jauh lagi, penelitian psikologi juga menemukan bahwa ketenangan menurunkan kadar hormon stres kortisol, meningkatkan kemampuan problem solving, dan bahkan memperbaiki kesehatan jangka panjang. Dengan kata lain, ketenangan bukan hanya soal mental, tetapi juga berhubungan langsung dengan keseimbangan fisik kita. Dampak ketenangan terhadap diri dan orang lain. Dampak ketenangan terhadap diri dan orang lain jauh lebih besar daripada yang sering kita bayangkan. Bagi diri sendiri, ketenangan bagaikan perisai yang melindungi pikiran dan hati dari serangan emosi berlebihan. Ia membuat kita bisa menilai keadaan dengan lebih objektif, menemukan solusi dengan jernih, dan menjaga kesehatan mental maupun fisik. Saat kita tenang, tubuh tidak terbebani stres yang berlebihan, napas lebih teratur,
dan energi yang kita keluarkan pun lebih efisien. Dengan kata lain, ketenangan adalah bentuk kekuatan batin yang memberi kita ketahanan menghadapi cobaan. Namun ketenangan tidak berhenti pada diri sendiri. Ia menyebar, ia menular, ia mengalir ke orang lain di sekitar kita. Seorang yang mampu tetap tenang di tengah situasi sulit sering menjadi pusat gravitasi bagi lingkungannya. Teman, keluarga, atau rekan kerja akan merasa lebih aman ketika berada di dekat orang yang tidak mudah goyah. Bahkan tanpa kata-kata, sikap tenang dapat meredakan kepanikan, menurunkan ketegangan, dan menciptakan suasana yang lebih damai. Ketenangan juga membuka ruang bagi hubungan yang lebih sehat. Alih-alih memperbesar konflik dengan amarah, orang yang tenang mampu mendengarkan dengan tulus, memberi respon yang bijak, dan menghadirkan energi positif yang menguatkan orang lain. Maka, ketenangan bukan hanya anugerah bagi diri sendiri, tetapi juga hadiah bagi mereka yang hidup bersama kita. Contoh konkret dari ketenangan. Contoh konkret dari ketenangan dalam situasi sulit bisa kita temukan di banyak aspek kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika seseorang terjebak dalam kemacetan panjang saat sedang terburu-buru menuju janji penting, ia bisa saja marah dan frustrasi. Namun orang yang tenang akan menerima bahwa kemacetan tidak bisa dikendalikan dan memilih menggunakan waktunya untuk menelepon orang yang menunggu atau sekadar menarik napas panjang agar tetap fokus. Dalam lingkup keluarga, seorang anak yang melakukan kesalahan besar mungkin memancing amarah orang tua, tetapi orang tua yang tenang akan menahan emosinya dan memilih berbicara dengan bijak, memberi teladan bahwa masalah bisa diselesaikan tanpa teriakan. Di tempat kerja pun demikian, seorang pemimpin yang menghadapi kegagalan proyek bisa saja menyalahkan timnya, namun pemimpin yang tenang akan mengevaluasi penyebabnya dan mengajak tim mencari solusi bersama, sehingga bukan hanya proyek yang terselamatkan, tetapi juga semangat tim tetap terjaga. Bahkan dalam kondisi darurat, seperti seorang dokter yang menghadapi pasien kritis, ketenangan menjadi kunci. Sikap panik hanya menambah kegelisahan, sementara ketenangan memberi rasa aman dan keyakinan, bahkan mampu menyelamatkan nyawa. Latihan praktis untuk menumbuhkan ketenangan. Latihan praktis untuk menumbuhkan ketenangan adalah langkah-langkah sederhana namun mendalam yang bisa kita lakukan setiap hari untuk melatih pikiran agar tidak mudah terguncang oleh situasi sulit. Ketenangan bukanlah sesuatu yang hadir tiba-tiba, melainkan keterampilan yang dibangun melalui kebiasaan. Salah satu cara paling mudah adalah dengan melatih pernapasan. Ketika emosi memuncak, cukup tarik napas dalam, tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan. Teknik sederhana ini mampu menenangkan sistem saraf dan memberi ruang bagi pikiran untuk jernih kembali. Cara berikutnya adalah membedakan antara fakta dan opini. Banyak kepanikan muncul karena kita larut dalam asumsi atau bayangan terburuk yang belum tentu nyata. Padahal jika kita kembali pada fakta, pikiran akan lebih tenang. Selain itu, penting pula melatih diri untuk memberi jeda sebelum merespons. Hanya dengan berhenti sejenak, kita bisa mencegah keputusan yang terburu-buru dan menghindari kata-kata yang akan kita sesali. Latihan lain yang efektif adalah memperluas perspektif dengan bertanya pada diri sendiri, apakah masalah ini masih akan penting 5 tahun dari sekarang? Pertanyaan sederhana ini sering membuat kita sadar bahwa banyak hal tidak layak untuk diributkan. Terakhir, menumbuhkan rasa syukur juga menjadi kunci. Dengan melatih diri untuk menghargai hal-hal kecil yang kita miliki, hati akan lebih stabil dan tidak mudah terguncang oleh tekanan dari luar.
Semua latihan ini jika dilakukan secara konsisten akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijaksana dalam menghadapi badai kehidupan. Dunia jika kita bisa tetap tenang. Dunia jika kita bisa tetap tenang akan menjadi tempat yang jauh lebih damai dibandingkan dengan dunia yang kita kenal sekarang. Bayangkan jika dalam setiap konflik, alih-alih saling meninggikan suara dan terjebak dalam amarah, orang-orang memilih untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan berbicara dengan kepala dingin. Pertengkaran yang biasanya berakhir dengan luka hati mungkin bisa berubah menjadi percakapan yang penuh pengertian. Dalam lingkungan kerja, keputusan-keputusan penting tidak lagi diambil karena dorongan emosi sesaat, melainkan berdasarkan pertimbangan jernih yang membawa manfaat jangka panjang. Bahkan di dalam keluarga, ketenangan setiap anggota akan menciptakan rumah yang lebih hangat, tempat di mana masalah bukan sumber perpecahan, melainkan peluang untuk saling belajar dan memperkuat ikatan. Penutup. Pada akhirnya, ketenangan adalah kekuatan sejati. Ia bukan kelemahan, bukan kepasrahan, melainkan kendali atas diri di tengah badai. Kita mungkin tidak bisa memilih situasi yang datang dalam hidup, tetapi kita bisa memilih bagaimana cara menghadapinya. Jadi, tanyakanlah pada diri Anda, bagaimana jika saya bisa tetap tenang, bahkan di saat paling sulit? Jawaban atas pertanyaan itu bisa mengubah cara Anda menjalani hidup.